Bab 626. Kamu ada benarnya di sana. Setiap orang memiliki pendapat mereka sendiri tentang kategori satu lawan satu kompetisi ini. Itu bisa digambarkan sebagai kaleidoskop pandangan tentang subjek. Melihat The Madman Long akan memasuki arena. Saya terakhir melihatnya selama kompetisi sebelumnya. Dia baru berusia 17 tahun pada saat itu, namun dia berhasil menjadi juara utama dan menerima tulang jiwa sebagai hadiahnya. Tidak ada yang bisa bersaing dengan dia untuk tempat pertama tahun ini. Ya, Long Yue memasuki arena. Kepala botaknya sangat khas. Sementara pertandingannya diatur secara khusus untuk berada di pusat semua tahap kompetisi di Star Luo Coliseum. Madman Long mengenakan seragam sekolah merahnya untuk kesempatan ini. Sosoknya seperti bola api saat ia naik ke panggung kompetisi. Lawannya adalah seorang gadis muda yang mengenakan gaun biru panjang. Mata indahnya dipenuhi dengan rasa ingin tahu saat dia melihat Long Yue berdiri di depannya. Senang bertemu denganmu, Brother Long Yue. Gadis muda itu membungkuk memberi hormat kepada Long Yue dengan cara yang sangat hormat. Long Yue terkekeh. Senang bertemu denganmu, Kakak Long Yue. Bisakah Anda mengizinkan saya menggunakan semua keterampilan jiwaku untuk sekali? Tolong. Gadis muda itu menatapnya dengan sedih. Tentu. Long Yue tertawa kecil dengan ekspresi tenang di wajahnya. Hakim itu dibuat terdiam. Tapi dia tidak berkomentar apa-apa karena ini Long Yue dari Monster Academy. Mulailah kompetisi. Dengan pengumuman hakim. Putaran pertama pertandingan individu Madman Long secara resmi dimulai. Dia menepati janjinya. Saat dia telah berjanji pada lawannya. Dia tidak menyerang sekaligus tetapi hanya berdiri di sana. Menatap gadis muda itu dengan senyum di wajahnya. Gadis itu berteriak lemah ketika 4 cincin jiwa muncul dari tubuhnya. Dan lapisan kabut es muncul. Atribut unsurnya adalah es. Gadis muda itu tampaknya tidak lebih dari 17 atau 18 tahun. Basis budidaya 4 cincinnya sudah dianggap cukup mengesankan. Saat dia melepaskan jiwa bela dirinya. 4 potong baju tempur biru es terbang dengan cepat dari banglenya. 2 potong menutupi lengan dan bahu kanan atasnya. Potongan lainnya adalah helm dan rere brace di sebelah kirinya. Dia memiliki 4 potong baju tempur. Secara umum, satu set lengkap baju perang terdiri dari 13 potong. Untuk gadis remaja ini memiliki 4 potong baju perang. Bersama dengan basis budidaya 4 cincin jiwa. Agak mengesankan pada usianya. Mata indahnya dipenuhi kegembiraan. Dia menggosok kedua telapak tangannya saat cincin jiwa pertamanya bersinar. Dan bola es terbang ke arah Long Yue. Di bawah amplifikasi armor tempur. Bola esnya berdiameter sekitar 30 cm. Garis-garis pola aneh muncul di permukaan bola es saat terbang keluar. Itu bersinar dengan cahaya biru gelap. Gadis itu segera mulai mengejar bola es setelah dia menembakkannya. Cincin jiwa kedua di tubuhnya berkilauan saat aliran cahaya biru muncul di tangannya. Dia menamparkan cahaya langsung ke bola es dengan telapak tangan kanannya yang berlapis baja. Bola es bergetar sedikit dan kemudian menggandakan volumenya dalam sekejap. Pola cahaya di permukaan bola es menjadi lebih mencolok. Seolah-olah ada energi besar yang tumbuh di bagian dalam bola es. Cincin jiwa ketiga gadis itu cerah saat itu. Urutan 3 cincin jiwa pertamanya telah meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan juga terhubung dengan cara yang sangat halus. Kali ini, dia menekankan telapak tangannya ke permukaan bola es. Seketika, duri hingga 90 cm panjangnya tumbuh dari permukaan bola es. Bola es berubah warna biru gelap sementara volumenya bertambah lebih dari 1 meter kubik. Jika ada yang memasuki tahap kompetisi pada saat itu, mereka akan menemukan bahwa suhu turun drastis. Gadis muda itu berhenti berlari dan tiba-tiba mulai melakukan tarian anggun di tempat. Setelah itu, cincin jiwa keempat di tubuhnya mulai bersinar terang. Kali ini, garis-garis pita cahaya biru tua melesat ke arah bola es. Sosok gadis itu melintas kemudian dia ditarik oleh pita cahaya sampai dia menghilang. Bola es melesat dalam sekejap dan melesat lurus ke Long Yue dengan kekuatan yang sangat kuat dan suhu super rendah. Long Yue masih terus tertawa sambil berdiri di sana. Dia tidak punya niat menyerang sama sekali sejak awal. Tahap 1-1 kategori tidak dianggap sangat besar. Dalam sekejap,
Bola es berduri besar sudah tiba sebelum Long Yue. Mengapa Long Yue hanya berdiri di sana? Banyak di antara hadirin sangat bingung. Bahkan orang biasa pun bisa tahu betapa mengerikan bola es itu. Jika itu mengenai Long Yue, tubuhnya akan hancur. Kemudian, itu menabraknya. Boom! Pecahan es tersebar di mana-mana saat bola es menabrak Long Yue dengan ganas. Duri panjang menusuk langsung ke tubuhnya. Senyum di wajah Long Yue tetap tidak berubah dari awal sampai akhir. Seolah-olah dia adalah patung. Setelah itu, hadirin menyaksikan adegan yang menakutkan. Pada saat yang tepat bola es berduri biru tua yang sangat besar bertabrakan dengan tubuh Long Yue. Duri hancur dan kemudian bola es hancur. Seolah-olah itu menabrak gunung yang tinggi. Bola itu benar-benar hancur setelah menabrak tubuh Long Yue. Itu juga pada saat yang tepat ketika gadis muda itu akhirnya muncul kembali. Rasa dingin di sekitarnya langsung menyatu dengannya. Penonton menyaksikan pusaran es yang berkumpul menyebar dengan tubuh gadis muda itu sebagai pusat sebelum semua udara dingin berkumpul di telapak tangan kanan yang terangkat di depan dadanya. Senyum puas telah muncul di wajah licik gadis muda itu. Long Yue, kau terlalu ceroboh. Bahkan jika Anda lebih kuat dari saya, Anda pasti akan kalah dari cili palem saya tanpa melepaskan jiwa bela diri dan baju tempur Anda. Semua yang ada sebelumnya murni tipuan. Tujuan akhir adalah serangan telapak tangannya di depan wajahnya sekarang. Telapak tangan yang ditutupi oleh baju perang berubah menjadi biru tua. Dan tangan kanannya yang sedingin es langsung mengenai dada Long Yue. Gadis muda itu ragu-ragu untuk sepersekian detik sebelum dia memukul dada Long Yue. Dia menyerang kanannya daripada kirinya. Pop! Long Yue masih berdiri di sana selama suara letupan lembut. Di sisi lain, sosok gadis muda itu berhenti tiba-tiba. Keempat cincin jiwanya diperkuat secara berurutan sebelum semua kekuatannya akhirnya mengembun ke telapak tangannya. Kekuatan jiwa di dalam tubuhnya meledak ke satu tempat dan liar menyatu ke dalam tubuhnya. Dia merasa mampu membekukan seluruh gunung. Long Yue masih berdiri di sana tanpa bergerak. Senyum di wajahnya tidak berubah. Dia memiringkan kepalanya ke samping dan menatap gadis muda itu. Apakah kamu sudah selesai? Gadis muda itu menatapnya dengan bingung. Lalu dia memandangi tubuhnya sekali lagi. Kau baik-baik saja. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Dia seharusnya berubah menjadi patung es. Kamu gadis yang baik karena tidak menyerang sisi kiriku. Menyerah sekarang. Long Yue menyentuh kepalanya. Gadis berbaju biru menatapnya dengan bodoh. Dia masih tidak tahu apa yang terjadi bahkan saat itu. Dia jelas merasakan semua kekuatan jiwanya terlepas ke Long Yue ketika cili palemnya memukul tubuhnya. Namun tidak ada efek. Dia seharusnya berhasil dalam keadaan seperti itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Long Yue sepenuhnya tidak terpengaruh. Kemana perginya kekuatan jiwanya yang menyerang? Itu di sini. Long Yue tersenyum saat dia memiringkan kepalanya. Dan semburan udara biru yang dingin mengalir dari mulutnya ke udara. Suhu udara segera turun drastis sekali lagi. Aku menyerah. Gadis muda dalam gaun biru itu bisa mengatakan perbedaan antara dirinya dan Long Yue seperti parit yang tidak bisa dilewati. Dengan kekaguman yang tulus, dia membungkuk dalam kekalahan. Seketika, para penonton bersorak tepuk tangan. Long Yue tidak menyerang dari awal sampai akhir. Dia bahkan belum melepaskan jiwanya. Kerumunan sangat menikmati pertandingan. Ini adalah pembangkit tenaga listrik sejati. Seorang pembangkit tenaga listrik sejati yang bahkan berperilaku seperti pria terhormat. Seluruh arena dipenuhi dengan suara orang-orang yang bersorak untuk Long Yue bersama-sama. Long Yue melambaikan tangannya ke arah tribun sebelum dia berbalik dan berjalan menuruni panggung. Di ruang tunggu, selain Tang Wulin yang sedang duduk bermeditasi silang, kelompok Shrek Academy dalam keheningan sempurna. Semua layar besar terutama menyiarkan pertandingan Long Yue sebelumnya. Mereka tidak punya pilihan selain menonton. Ini agak terlalu kuat, kan? Metode pertempuran gadis muda dengan warna biru dan kontrol yang dia miliki atas kemampuannya cukup luar biasa. Dia mengandalkan kekuatannya yang mengesankan untuk menyatukan 4 keterampilan jiwanya secara berturut-turut. Bahkan Raja Roh 5 Cincin mungkin tidak selalu mampu bertahan diserang oleh kekuatan seperti itu. Bab 627. Namun,
Long Yue bahkan tidak memanfaatkan jiwa bela dirinya tetapi masih bisa menahan serangan seperti itu. Dia adalah master jiwa tipe defensif. Gu Yue menjelaskan dengan lembut. Ye Xinglan mengangguk. Ya, dia jelas tipe defensif. Dia tidak akan bisa melakukan itu jika dia bukan dari sistem pertahanan. Basis budidaya kekuatan jiwanya seharusnya tidak hanya menjadi 5 cincin. Sangat mungkin dia memiliki 6 cincin jiwa. Dia adalah kaisar jiwa berdering 6. Jika dia bisa berpartisipasi dalam kompetisi, itu berarti dia belum berusia 20 tahun. Dia adalah kaisar jiwa sebelum dia mencapai usia 20. Kerumunan dari Shrek Academy sadar bahwa tidak ada Soul Emperor yang berusia kurang dari 20 tahun di Shrek Academy. Untuk menemukan bakat luar biasa setelah lebih dari 1 milenium adalah sesuatu yang luar biasa langka di dunia. Tanpa ragu, jiwa bela dirinya sangat kuat. Itu sangat kuat sehingga luar biasa. Mereka tidak bisa melihat diri mereka menundukkan lawan yang memiliki keunggulan di usia dan basis budidaya. Mata Gu Yue cerah. Ini adalah lawan yang menarik. Apakah Anda ingin menyerah sekarang? Pandangannya menyapu semua orang dalam kelompok. Selain Ye Xinglan dan dirinya sendiri. 5 orang yang tersisa juga tertahan oleh lawan yang sombong. Tidak terkecuali Yuanen Yehui. Tidak. Yuanen Yehui bergumam pelan. Gu Yue berseru. Kami mewakili Akademi Shrek. Baik kita di benua Dou Luo atau benua Bintang Luo. Akademi Shrek akan selalu menjadi akademi terkemuka. Usia bukan alasan karena kami mewakili Akademi Shrek. Kita harus menjunjung tinggi kehormatan Shrek. Ini bukan tugas Tang Wulin sendirian. Dia telah menetapkan Long Yue sebagai tujuannya. Kita semua harus melakukan hal yang sama. Kami tidak bisa kehilangan. Orang-orang tidak lagi memundurkan diri seperti sebelumnya. Tetapi mereka mulai lebih optimis. Mereka bahkan terlihat antusias setelah pembicaraan itu. Jadi bagaimana kalau dia berumur 20 tahun? Jadi bagaimana jika dia seorang master armor pertempuran satu kata? Bukannya mereka belum pernah melakukan mukjizat sebelumnya? Beban bukan pada Tang Wulin saja, tetapi pada semua orang. Untuk kehormatan Akademi Shrek, tidak ada yang tahu kapan Tang Wulin berdiri. Cahaya keemasan bersinar di matanya saat dia mengangkat tangan kanannya. Gu Yue mengulurkan tangannya dan dengan cekatan meletakkan telapak tangannya ke telapak tangan kanan Wulin. Untuk kehormatan Shrek, kawan-kawan yang lain menumpukan telapak tangan ke telapak tangannya berturut-turut. Niat mereka untuk menganggap kompetisi ini enteng sekarang tergeser dengan keinginan membara untuk menang. 8 orang, satu hati. Mereka sangat serius dalam memenangkan kompetisi. Stres selalu menjadi faktor yang memotivasi siswa Shrek Academy. Shrek Academy tidak hanya memberi mereka budidaya yang wajar dan sumber daya yang melimpah tetapi juga moto. Moto mereka yang pasti akan menang. Pertandingan individu masih berjalan. Tetapi penampilan Long Yue di tempat kejadian telah membawa kompetisi hari ini mencapai puncaknya. Seluruh arena seperti lautan mendidih yang luas. Pasukan Shrek Academy berpartisipasi dalam kompetisi secara berturut-turut. Lagi pula itu hanya pertandingan pendahuluan. Selain dari Tang Wulin yang peruntungannya menentang peluang, sisa lawan mereka tidak banyak tantangan. Gu Yue tidak mendaftar untuk kompetisi. Jadi dia tetap di ruang tunggu bersama Tang Wulin. Terima kasih, Gu Yue. Saya mendengar apa yang Anda katakan sebelumnya. Terlepas dari mereka, semua kawan mereka berpartisipasi dalam kompetisi. Aku juga bagian dari Shrek. Aku melakukan itu untuk Akademi Shrek, bukan kamu. Gu Yue tersenyum. Betul. Demi kehormatan Shrek, kita harus menang. Tang Wulin mengepalkan tangannya dengan paksa. Hati-hati. Lawannya sangat kuat. Gu Yue berbicara dengan lembut. Jangan khawatir. Tang Wulin mengangguk sambil tersenyum. Pertandingan lain dalam kompetisi berakhir 1-1. Grup berhasil maju ke pertandingan babak ketiga. Di sisi lain, Tang Wulin akhirnya bertemu lawannya. Ini adalah pertemuan pertamanya dengan seorang siswa dari Monster Academy. Pesaingnya ada di ruang tunggu lain di seberang arena sparring. Saudaraku Sumu, kamu sangat beruntung. Anda harus membantu saya mendisiplinkan orang itu. Jangan menunjukkan belas kasihan apapun. Dengan lengan yang menggapai-gapai, Dai Yuner mendorong Sumu. Sumu adalah pemuda yang tampan.
Baik Dai Yuyan dan dia adalah yang paling menarik di antara pasukan Monster Academy. Dia adalah orang yang lebih hangat dibandingkan dengan karakter Dai Yuyan. Kepribadiannya memancarkan perasaan kelembutan dan keanggunan. Orang luar tahu bahwa Long Yue The Madman Long berasal dari Monster Academy karena dia adalah kepribadian yang cukup terkenal. Di sisi lain, sangat sedikit orang yang pernah mendengar tentang Sumu. Namun, nama Sumu cukup terkenal di dalam Monster Academy. Dewa Pedang, Sumu. Ini adalah nama panggilannya. Dia berada di peringkat nomor 3 di antara 8 Raja Surgawi Monster Academy. Peringkat di belakang Madman Long dan Pangeran keempat Dai Yuyan. Kekuatannya hanya sedikit di bawah par dibandingkan dengan Dai Yuyan. Dai Yuyan menyadari betapa kuatnya Sumu jika Sumu memaksakan dirinya. Mu, jangan dengarkan omong kosong Yuner. Bagaimanapun juga, pihak lain adalah anggota misi. Dai Yuyan berjalan mendekat dan melingkarkan lengannya di bahu Sumu. Sumu tersenyum hangat. Baiklah, aku akan mencatat itu. Sudah waktunya untuk naik panggung. Dai Yuner menoleh untuk melihat kakaknya sesaat sebelum dia menyaksikan dengan sedih setelah Sumu yang pergi. Kakak keempat, Anda tidak memiliki hubungan dengan saudara Sumu seperti yang dikatakan semua orang. Kan? Aku merasa ada sesuatu yang salah dengan kalian berdua. Wajah Dai Yuyan menegang. Tanpa ragu, dia mencubit pipinya. Gadis bodoh, apa yang ada di pikiranmu? Dai Yuner terkikik. Jadi benar-benar tidak ada yang terjadi. Lalu, mengapa Anda memandangnya dengan sangat berbeda? Dai Yuyan mendengus dengan dingin. Apa yang Anda tahu? Anda akan mengerti di masa depan. Yuner, pikirkan kata-katamu. Jika seseorang mengutip Anda, maka posisi kakak keempat Anda akan terancam. Long Yue tertawa kecil ketika berbicara. Dai Yuner melirik Long Yue. Lalu dia menatap kakaknya. Dia merasa bahwa mereka menyembunyikan sesuatu darinya. Dai Yuyan tersenyum percaya diri. Dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya ketika dia melihat layar besar di depannya. Dia percaya diri dengan Sumu. Sama seperti bagaimana dia yakin menjadi pangeran mahkota bupati dan menjadi pewaris tahta masa depan. Dia memiliki kekuatan dan dukungan dari Akademi Monster sebagai salah satu dari 8 Raja Surgawi Monster Academy generasi sekarang. Dia memiliki keyakinan mutlak pada kualitas kepemimpinannya. Di kotak kedua, penonton Star Luo Coliseum berdiri. Penatua Kai, apakah kita membiarkan mereka bersaing? Wu Zhangkong mengerutkan kening saat dia memandang Kai Yuer. Penatua Kai berbicara dengan acuh tak acuh. Jika elang ingin melebarkan sayapnya dan terbang, ia harus mengepakkan sayapnya dengan upaya keras dan menghadapi banyak tantangan berulang kali. Wu Zhangkong berkata, menurut saya, mereka sudah mencoba yang terbaik. Persidangan ini terlalu sulit bagi mereka. Jika lawan mereka adalah rekan mereka, saya akan setuju bahwa mereka harus melalui cobaan seperti itu. Tetapi mereka 5 tahun lebih muda dari lawan mereka. Juga, reputasi Monster Academy Star Luo kontinen tidak tertandingi. Penatua Kai melanjutkan dengan acuh tak acuh. Maka kamu harus tahu bahwa orang yang membuat kekacauan di seluruh benua 10.000 tahun yang lalu juga adalah orang yang sama yang membicarakannya dengan sangat senang saat ini di benua bintang Luo. Orang itu adalah salah satu dari 7 monster Shrek pada saat itu dan juga pewaris Master Pavilion Dewa Laut. Apakah Anda tahu bagaimana orang itu berhasil membangun posisinya di akademi di usia muda? Wu Zhangkong tertegun sejenak. Penatua Kai melanjutkan. Dia dan rekan-rekan satu timnya berpartisipasi dalam kompetisi juga pada masa itu. Mereka mengikuti beberapa senior dari akademi ke kompetisi sebagai pengganti, sehingga mereka bisa menjadi kontestan di kompetisi berikutnya. Namun, tepat sebelum kompetisi dimulai, 7 kontestan terkemuka menderita kecelakaan yang dibuat oleh master jiwa jahat di mana kebanyakan dari mereka kehilangan kemampuan tempur mereka. Pada saat kritis itu, Yang Mulia Ice Dou Luo Huo Yuhao memimpin rekan timnya untuk mengambil alih dari senior mereka yang terluka. Mereka mewakili akademi di kompetisi meskipun ada perbedaan antara kekuatan mereka dan lawan mereka. Mungkinkah lawan mereka tidak sekuat itu? Atau apakah lawan mereka tidak jauh lebih tua dari mereka? Bab 628. Namun, mereka tidak dikalahkan oleh kesulitan-kesulitan itu.
Mereka merintis jalan melalui semua rintangan. Hati mereka dipenuhi dengan niat untuk memperjuangkan kehormatan Shrek ketika mereka dihadapkan dengan tantangan besar dari lawan yang kuat. Mereka mengambil satu langkah pada satu waktu sampai. Akhirnya, mereka menjadi juara kompetisi. 7 orang termasuk Holy Eyes Douluo dan Dragon Butterfly Douluo yang kemudian dihargai oleh Akademi dan akhirnya menjadi bagian dari 7 monster Shrek pada waktu itu. Apakah kamu masih ingat moto Shrek Academy? Wu Zhangkong menjawab tanpa ragu-ragu. Kami hanya menerima monster, bukan manusia. Penatua Kai berbicara dengan cemberut. Jadi, apakah monster yang tidak menghasilkan mukjizat tetaplah monster? Seluruh tubuh Wu Zhangkong menggigil. Penatua Kai berdiri dan berjalan ke jendela. Dia melihat tahapan kompetisi di bawah ini dan berbicara dengan nada rendah. Saya juga tidak menyangka lawan mereka begitu kuat. Namun, keterampilan lawan akan memverifikasi potensi mereka atau bahkan masa depan mereka. Jika mereka mampu menjadi juara di setiap pertandingan di kompetisi ini, maka saya akan secara resmi mencalonkan mereka ke akademi dan menjamin mereka ketika kami kembali. Saya akan memberi mereka gelar Shrek Seven Monsters generasi ini. Ekspresi tenang biasanya Wu Zhangkong berubah drastis setelah mendengar kata-kata ini. Dia berteriak, "Beri mereka gelar Shrek Seven Monsters." Menurut aturan, hanya murid pelataran dalam. Penatua Kai tersenyum. Apakah kamu berpikir bahwa akademi memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam program pertukaran Star Luo Empire hanya agar mereka dapat meningkatkan keterampilan mereka? Atau apakah Anda mengatakan bahwa mereka tidak cukup kuat untuk menjadi murid pelataran dalam setelah mereka kembali? Sudah terlalu lama untuk menentukan Shrek Seven Monsters generasi saat ini. Harapan Pavilion Master adalah untuk menunggu orang-orang yang terampil dalam menciptakan keajaiban. Kesempatan sudah ada di sini. Mereka perlu membuktikan diri. Harapan kami bukanlah agar mereka menjadi juara akhir, tetapi untuk melihat seberapa jauh mereka dapat menempuh jalan menuju kesuksesan. Tang Wulin berjalan ke panggung kompetisi. Dia mengambil waktu dan dengan setiap langkahnya, pikirannya menjadi lebih fokus. Stres selalu memotivasi dirinya. Dia akan naik ke potensi penuhnya setiap kali dia menghadapi stres. Lawan berdiri menunggu di ujung panggung. Sumu mengenakan seragam sekolah merah gelap dengan rambut hitamnya disisir ke belakang. Dia santai, bahkan elegan. Sangat sedikit anak muda seusianya yang menunjukkan ketenangan seperti itu. Tatapannya menjadi fokus ketika dia melihat Tang Wulin. Mata mereka bertemu dan mereka memperhatikan kewaspadaan di mata masing-masing. Sumu sama sekali tidak memandang rendah Tang Wulin. Tang Wulin jelas luar biasa di antara teman-temannya di Akademi Shrek. Saat ini, ia mewakili Shrek Academy untuk berpartisipasi dalam program pertukaran misi. Selain itu, dia telah mengalahkan Master Armor pertempuran satu kata beberapa hari yang lalu. Wasit berjalan ke tengah panggung kompetisi. Karena dia telah melewati aturan selama putaran pertama, dia melewatkan aturan kali ini dan mengangkat tangan kanannya. Siap, 3, 2, 1, mulai. Ketika dia membuat pengumuman, dia memandang Tang Wulin dengan sedih. Tidakkah seharusnya para siswa Monster Academy ini dalam pertandingan pendahuluan pantas disayangkan? Mata Tang Wulin cerah dalam sekejap. Matanya memancarkan cahaya keemasan samar saat ia mengerahkan kaki kirinya di tanah. Dia mengangkat dirinya ke langit yang mirip dengan meteor saat dia menyerang Sumu. Mulut Sumu tersenyum tipis. Cincin jiwa ungu muncul dari bawah kakinya secara terpisah. 5 cincin jiwa muncul dan masing-masing berwarna ungu gelap. Meskipun ia belum memiliki cincin jiwa 10.000 tahun. Cincin jiwanya yang berumur ribuan tahun lebih dari 1000 tahun dengan rahasia batin yang mendalam. Rambut hitamnya berubah menjadi putih dengan cepat saat telinganya sedikit menegang. Itu bahkan lebih tidak biasa ketika ekor besar tumbuh dengan cepat dari punggungnya. Setiap ekor lebih panjang dari seluruh tingginya. Warnanya putih dan kabur dengan semburat abu-abu kebiruan di ujung rambut. Sebanyak 5 ekor tersebar di belakang punggungnya. 5 cincin jiwa ungu mengalir ke bawah dari tubuhnya dan menutupi setiap ekornya. Ekor diterangi dan dinodai dengan cahaya ungu sehingga mereka tampak luar biasa. Tangannya terulur dari sisi tubuhnya. Sementara ekor besar di sebelah kiri membuat sedikit gerakan. Sumber cahaya putih bersih dilepaskan dari atas ekor dan ditembakkan ke Tang Wulin.
Lingkaran halo meluas dengan cepat saat melayang di udara. Diameternya melebihi 15 meter sebelum berhenti di depan Tang Wulin. Cakar naga emas kanan Tang Wulin menebas tanpa ragu-ragu. Cahaya keemasan melintas dan melintasi jalur dengan lingkaran putih. Tapi tidak ada tabrakan. Pada saat berikutnya, lingkaran putih turun dengan tenang ke tanah. Tang Wulin bisa merasakan udara tiba-tiba berubah lengket. Kecepatannya awalnya cepat seperti panah, segera melambat. Ini halo yang melemahkan. Itu bisa menyebabkan seluruh massa melambat. Apakah ini hanya keterampilan jiwa pertama? Tang Wulin berbalik serius sekaligus. Dia mengerti bahwa dia sedang menghadapi guru jiwa tipe kontrol. Selain itu, lawan mungkin adalah guru tipe jiwa terkuat di antara 8 siswa Monster Academy. Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam saat matanya bersinar lebih terang. Dia kemudian menginjak kaki kirinya ke tanah. Sinar keemasan berkilauan dengan jelas dan kecepatannya sekali lagi terangkat mengejutkan semua orang. Tidak ada keterampilan lain yang diterapkan di sini. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan halo yang melemahkan. Sistem kontrol mampu menahan sistem assault. Tang Wulin adalah master jiwa tipe kontrol assault. Cara terbaik untuk berurusan dengan master jiwa tipe kontrol adalah dengan menggunakan pendekatan dekat. Jika seseorang mampu mendekati guru jiwa dalam jarak tertentu, maka kesempatannya untuk menaklukkan tuan jiwa akan jauh lebih tinggi. Sumu tetap tersenyum hangat ketika dia menyaksikan Tang Wulin tiba-tiba melaju kencang dan akan berlari keluar dari jangkauannya yang melemahkan halo. Dari 5 ekor besar di belakang punggungnya, ekor pertama terus bergerak dengan lembut ketika cincin cahaya putih melayang keluar. Lingkaran cahaya itu saling terkait satu sama lain. Meskipun Tang Wulin telah melesat keluar dari halo melemahkan pertama, ia dikelilingi oleh halo melemahkan kedua. Sementara itu, Sumu menjauhkan diri dari Tang Wulin seolah-olah sedang berjalan-jalan di halaman. Dia mengkonsumsi kekuatan jiwa Tang Wulin. Tidak ada keraguan bahwa ia melemahkan kekuatan jiwa dan kekuatan fisik Tang Wulin. Fitur yang paling membedakan dari master jiwa tipe kontrol adalah kontrol mereka. Itu efektif selama mereka mampu melakukan kontrol atas lawan mereka. Mereka membayangkan perasaan melakukan kontrol daripada menghilangkan musuh mereka dengan cepat. Ekspresi Tang Wulin suram. Dia bisa tahu dari kecepatan Sumu dan kontrol yang tepat dalam melepaskan halo yang melemahkan bahwa pertempuran hari ini akan sangat menantang baginya. Dia berhenti tiba-tiba dan berdiri kaku. Tidak bergerak. Bahkan pancaran keemasan di sekitar tubuhnya semakin lemah. Dia berbalik perlahan seiring dengan gerakan Sumu saat dia menatap Sumu. Saya pikir kita berlomba untuk saling memakan. Keterampilan jiwa yang telah Anda lepaskan tentu akan memakan Anda tidak kurang dari berjalan saya. Jadi, kita akan menunggu dan melihat. Halo yang melemahkan saja tidak cukup untuk mengancam Tang Wulin. Ekspresi kagum melintas melewati wajah Sumu. Itu benar-benar kesempatan langka bagi Sumu untuk menyaksikan lawan yang tetap tenang meskipun berada di bawah kendalinya. Dia ingat ketika dia bertarung melawan Matman beberapa tahun yang lalu. Long Yue yang akhirnya memenangkan pertarungan harus mengandalkan kekuatan absolutnya untuk menghindari kendali Sumu. Saat ini, pemuda di hadapannya mampu membuat pilihan yang tenang yang memaksa Sumu melanjutkan langkahnya. Pada saat yang sama, pemuda itu belum mengungkapkan keterampilan jiwanya. Sumu melontarkan senyum sinis. Jika itu yang kamu inginkan, jadilah itu. Ekor besarnya yang kedua bergerak ketika cincin cahaya lain terbang keluar. Namun, lingkaran cahaya kali ini memiliki warna yang aneh. Lingkaran itu berwarna-warni dengan warna merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, ungu berkilauan dalam lingkaran yang mempesona. Cakupan halo saat ini hampir sama dengan halo yang melemahkan sebelumnya. Itu bergoyang sedikit di udara yang menunjukkan kendali Sumu atas itu. Dimanapun Tang Wulin bergerak, dia masih akan berakhir di tengah lingkaran cahaya ini. Lingkaran cahaya akan memanifestasikan kekuatannya ke efek maksimum. Tang Wulin tetap tidak tergerak seperti sebelumnya. Dia harus memahami lawannya sebelum dia bisa mengalahkannya. Lawannya adalah master jiwa tipe kontrol. Jadi kemampuan menyerangnya akan lebih lemah. Pilihan terbaiknya adalah mempelajari kemampuan lawannya sebelum dia bisa meluncurkan serangan balik. Tang Wulin sangat percaya diri dengan kemampuan pertahanan dan tempurnya.
Meskipun dia hanya memiliki basis budidaya dari 4 cincin jiwa, dia tidak kekurangan kekuatan jiwa karena kondensasi dan akumulasi metode surga misterius. Selain itu, ada juga kekuatan esensi darahnya untuk bertindak sebagai pengisian yang efektif. Tanpa ini, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Master Armor pertempuran satu kata? Lingkaran warna-warni itu jatuh tepat. Lapisan cahaya berwarna-warni segera ditambahkan ke sisi Tanggulin. Dia heran ketika dia merasa seperti kekuatan jiwa di tubuhnya sedang dinyalakan. Kekuatan jiwanya mengalir keluar dari tubuhnya seperti gumpalan sutra dan asap meninggalkan tubuhnya. Sungguh orang yang licik. Keterampilan jiwanya adalah Soul Power Stripping. Bab 629. Meskipun kekuatan jiwanya tidak dilucuti terlalu cepat, itu masih memakan korban di tubuhnya. Kekuatan jiwanya saat ini sedang dikonsumsi dengan cepat di dalam halo pengupasan kekuatan jiwa. Tanggulin secara tidak sadar memusatkan pikirannya dalam upaya untuk menyegel tubuhnya dengan esensi darahnya sebaik mungkin untuk mengurangi konsumsi kekuatan jiwanya. Namun, itu masih merembes keluar dari tubuhnya dalam gumpalan asap halus. Sumu memasang ekspresi heran saat dia memandang Tanggulin. Dia jelas bisa merasakan jumlah besar kekuatan jiwa yang dilucuti dari lawannya. Namun, kekuatan jiwa Tanggulin jauh lebih padat dari apa yang dia bayangkan. Dan ini membuat kecepatan di mana itu dilucuti menjadi sangat lambat. Dengan ini, rahasia terdalamnya sebagai guru jiwa telah terungkap. Ini menarik. Tidak heran bahkan Matman Long mengaguminya. Masing-masing dari Eight Heavenly Kings dari Monster Academy memiliki nama panggilan mereka sendiri. Sumu dijuluki Fox King. Dia adalah Raja Rubah. Sumu. Dia memiliki jiwa bela diri tingkat atas dan sangat langka. Rubah berekor 9. Itu dikenal sebagai salah satu spesies paling cerdas di dunia hewan dan dihormati sebagai simbol kecerdasan. Setelah lahir, itu diberikan dengan kemampuan yang sangat kuat dan sangat sensitif terhadap origin energi. Master jiwa rubah berekor 9 begitu langka sehingga garis keturunan mereka di benua Douluo hampir tidak ada. Sumu memiliki leluhur pertama dari benua bintang Luo dan jiwa bela rubah berekor 9-nya pernah memegang pengaruh besar atas benua bintang Luo. Dengan meningkatnya setiap cincin di basis budidayanya, ekor baru akan tumbuh. Dan kekuatannya akan mengambil lompatan yang signifikan. Setiap ekor yang ia kembangkan mewakili satu kemampuan dan pada saat ini, Raja Rubah Sumu adalah seorang guru jiwa kontrol master. Dia adalah salah satu dari 8 Raja Surgawi saat ini sementara Yang Mulia Putri adalah Tuan Jiwa Subkontrol. Masih ada jarak yang cukup signifikan antara Dai Yuner dan Raja Langit. Bagaimanapun, dia terlalu muda. Namun, dia diberkati dengan bakat alami dan memiliki kekuatan yang lebih besar daripada teman-temannya meskipun usianya masih muda. Dengan identitasnya, salah satu dari 8 Raja Surgawi dengan sukarela menyerahkan posisinya kepada Dai Yuner, menjadikannya penguasa jiwa subkontrol dalam jajaran Raja Langit. Kemampuan kontrol Sumu sangat kuat. Dia pernah menantang selusin kekuatan yang sama kuatnya sendiri. Dan kemeja mereka bahkan tidak mencemari dia sebelum mereka akhirnya menghabiskan kekuatan jiwa mereka. Mereka tidak punya pilihan selain menyerah darinya menggunakan kemampuan kontrolnya. Tanggulin tidak bisa diam di hadapan Halo. Dia akan benar-benar kehabisan kekuatan jiwa jika dia tetap diam sehingga dia berlutut ketika cincin jiwa emas pertamanya dengan cepat muncul dan mulai bersinar. Setelah penampilannya, tubuhnya sedikit melebar, terutama lengannya. Mereka menjadi lebih tebal dan lebih kuat ketika sepasang cakar naga emas muncul. Membuatnya terlihat besar tetapi mendominasi. Ada yang berbeda. Dia tampaknya tidak memiliki cakar itu di tangan kirinya sebelumnya. Matman Long sedang menonton adegan kompetisi di layar di depan wajahnya di ruang tunggu. Sementara itu, Tanggulin pindah. Raungan naga yang berani tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan sisik emas mulai menyebar di tubuhnya. Itu adalah tubuh naga emas. Kaki kiri Tanggulin menyentuh tanah dengan kekuatan saat dia tiba-tiba menerkam ke depan. Efek melemahkan halo pada dirinya berkurang secara drastis karena tubuh naga emas. Dengan hanya beberapa langkah, dia akan meninggalkan jangkauan halo yang melemahkan. Sumu tidak terus melepaskan halo pengupasan jiwa daya. Sebagai gantinya, ia terus-menerus merilis halo yang melemahkan.
Sepertinya ada sedikit atau tidak ada penundaan antara setiap halo yang dia lepaskan. Meskipun Tang Wulin cukup cepat, ia masih berada dalam jangkauan debilitating halo dengan setiap langkah yang diambilnya. Kecepatan kaki Sumu mulai meningkat juga. Dia mengelilingi cincin luar arena sparring saat dia mulai berlari. Dia berusaha mempertahankan jarak yang ada di antara dirinya dan Tang Wulin sebaik mungkin. Tang Wulin mengejek dengan dingin sebelum membalikkan esensi darahnya, menghasilkan peningkatan kekuatan yang sangat besar. Kaki kirinya melangkah ke tanah dengan kekuatan, menembak seluruh tubuhnya ke depan seperti bola meriam. Meskipun efek melemahkan halo jelas, itu masih keterampilan jiwa pertama. Keterampilan jiwa pertama yang diperoleh seorang guru jiwa biasanya yang paling lemah di antara kemampuan seorang guru jiwa. Secara kebetulan, Sumu berhenti berjalan pada saat ini. Kemudian, dia melihat Tang Wulin dengan senyum yang lebih nyata di wajahnya. Tang Wulin bergerak dengan kecepatan tinggi dan tiba di hadapan Sumu segera. Sementara itu, cincin jiwa di ekor ketiga Sumu bersinar saat ia menyulap lingkaran cahaya lain. Kali ini, lingkaran cahaya itu berwarna hijau. Bahkan, itu adalah cincin jiwa hijau gelap. Halo tidak lagi terbang menuju Tang Wulin. Sebaliknya, itu terbang ke arah dirinya sendiri. Kemudian, itu turun dan berputar di sekitar Sumu, meningkatkan jangkauannya saat itu diperluas ke diameter sekitar 10 meter. Sebelum lingkaran hijau gelap menyentuh tanah, Tang Wulin sudah tiba di tujuannya. Namun, adegan mengerikan muncul di saat berikutnya. Saat Tang Wulin melangkah ke lingkaran hijau gelap, satu-satunya hal yang bisa dia rasakan adalah mual. Seolah-olah langit dan tanah berputar, membuatnya merasa seolah-olah dunianya saat ini terbalik. Saat visinya kabur, Sumu menghilang sambil terus berlari ke depan. Tang Wulin terhuyung-huyung dan berlari beberapa langkah sebelum memantapkan dirinya. Segera, dia tiba-tiba menyadari ketika dia dengan cepat berbalik. Sumu masih berdiri dengan tenang. Dia sepertinya tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa lingkaran hijau gelap di bawah kakinya memberikan kilau yang tidak biasa. Ya, hanya setelah melangkah ke lingkaran hijau gelap Tang Wulin mulai merasakan perasaan mengerikan ini. Mungkinkah ini? Ini adalah halo pembalikan. Keterampilan jiwa tipe kontrol yang sangat kuat. Ini adalah keterampilan defensif ajaib Sumu. Dia adalah master jiwa tipe kontrol yang cukup mengesankan bahkan ketika dia hanya memiliki 2 cincin jiwa. Namun, saat ia memperoleh keterampilan jiwa ketiganya adalah ketika ia benar-benar menjadi siswa terbaik Akademi Monster. Reversal Halo mampu membalikkan segala sesuatu yang memasuki jangkauannya. Serangan, baik yang panjang atau jarak pendek bisa dibalik. Bahkan pergerakan lawan pun bisa dibalik juga. Tang Wulin misalnya, akan memiliki gerakannya terbalik ketika ia berlari sedemikian rupa sehingga ia akan meninggalkan lingkaran cahaya sesaat kemudian. Halo dikenal sebagai repelling halo karena suatu alasan. Itu mengusir setiap makhluk hidup yang memasuki jangkauannya. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin menyaksikan keterampilan jiwa seperti itu. Dia merasa sedikit ingin tahu sementara keheranan menyapu dirinya. Monster Academy pantas mendapatkan reputasi yang dimilikinya. Sumu tersenyum ketika melihat Tang Wulin, memberi isyarat padanya untuk tolong melanjutkan ke arah Sumu. Tang Wulin melambaikan tangan kanannya dan sinar melesat keluar. Cahaya itu adalah Spirit Silver Forget Heavy Silver Hammer. Mereka menembak ke arah Sumu dengan galak dengan lolongan tetapi itu sama seperti sebelumnya. Tepat ketika mereka memasuki area efek dari lingkaran hijau tua, mereka terbalik dan mundur hampir seketika, menembaki Tang Wulin sebagai gantinya. Namun, Tang Wulin berhasil mengangkat tangannya untuk menangkap palu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terengah-engah. Pembalikan halo, sungguh mengesankan. Pasti sesuatu untuk dilihat. Ekor kedua Sumu sedikit bergetar saat halo soul power stripping lainnya terbang keluar dan melingkari tubuh Tang Wulin. Dia terus melucuti Tang Wulin dari kekuatan jiwanya. Tang Wulin tidak bergerak saat ini. Sebaliknya, ia mengandalkan tubuh naga emas untuk menyegel tubuhnya sendiri. Dia berusaha mengurangi kecepatan kekuatan jiwanya menipis sebaik mungkin. Dia melihat lingkaran hijau tua ketika pikirannya mulai bekerja dengan cepat. Reversal halo tampak seperti teka-teki yang tidak terpecahkan di permukaan.
Terutama karena ia mampu membalikkan apapun. Jika itu masalahnya, bagaimana dia bisa melanggarnya? Pertama, dia bisa menghabiskan kekuatan jiwa Sumu untuk membuatnya tidak mampu melepaskan keterampilan jiwa. Ini secara alami akan memecahkan lingkaran cahaya. Kedua, dia bisa berlari ke Halo dengan paksa karena dia percaya bahwa Halo Sumu memiliki batasnya. Metode pertama agak tidak realistis. Sumu adalah Raja Roh 5 Cincin setelah semua. Itu adalah peristiwa yang tidak mungkin baginya untuk kehabisan kekuatan jiwanya. Terutama setelah Tang Wulin menyaksikan kontrol sempurna yang dia miliki atas keterampilan jiwanya. Karena itu yang terjadi. Pilihan kedua adalah satu-satunya yang tersisa. Tang Wulin menyipit saat secercah terlihat di matanya. Pada saat berikutnya, dia terlihat, sekali lagi, berlari ke arah Sumu. Saat dia akan memasuki jangkauan reversal Halo sekali lagi, Tang Wulin menginjak kaki kirinya di tanah tepat di luar reversal Halo. Garis-garis naga emas inkorporeal muncul dari bawah kakinya tetapi tetap di luar lingkaran cahaya. Sebaliknya, naga emas inkorporeal berkumpul di belakangnya, mendorong tubuhnya dengan paksa untuk masuk ke reversal Halo seperti bola meriam. Bab 630. Seperti yang diperkirakan Tang Wulin, percepatanlah yang menentukan berapa lama sebelum sebuah benda dikeluarkan setelah memasuki reversal Halo. Pembalikan memiliki batas sendiri juga. Dengan kata lain, akselerasi yang lebih besar akan memungkinkan seseorang untuk berlari lebih jauh ke dalam lingkaran cahaya sebelum dia terbalik. Jika akselerasi seseorang begitu tinggi sehingga melebihi batas reversal Halo, seseorang bisa langsung menuju ke pusat. Tang Wulin mengandalkan naga emas mengocok bumi untuk menggali lebih dari 2 meter ke dalam reversal Halo kali ini. Plus dia masih mendorong dirinya ke depan. Meskipun visinya sudah kabur, dia masih bisa melambaikan cakar naga emas kanannya hanya dengan bergantung pada ingatan dan perasaannya dari sebelumnya. 5 aliran cahaya emas gelap berubah menjadi bilah tajam yang memotong udara dengan berani. Udara tercabik-cabik dan bahkan efek membalikkan reversal Halo tampaknya juga tercabik-cabik. Tang Wulin melihat ekspresi heran Sumu dari celah di antara lingkaran Halo. Jelas bahwa dia tidak mengharapkan Tang Wulin untuk mencari cara untuk memecahkan Halo pembalikan begitu cepat. Tambahan, Tang Wulin telah melakukannya dengan cukup berani. Pisau emas besar memotong jalan mereka sampai mereka tepat di depan wajah Sumu. Reversal Halo dianggap tidak mampu menyelesaikan pembalikan ketika dihadapkan dengan naga emas baik Tang Wulin Sakes the Earth dan Golden Dragon Claw. Sementara itu, cahaya ungu melintas melewati mata Tang Wulin. Dia merilis mata setan ungu dalam hitungan detik ketika lingkaran rusak. Tatapan Sumu menjadi terganggu, dan dia bahkan mundur satu langkah. Namun, 5 ekor besar di belakang punggungnya tiba-tiba melindunginya atas kemauannya sendiri dan dengan cepat berkumpul di hadapan tubuhnya untuk menerima pukulan Golden Dragon Claw. Bang! Kedua sosok itu menembak hampir bersamaan. Tang Wulin terbang keluar dari efek reversal Halo. Secara alami, semakin dalam dia berlari kering, semakin besar kekuatan pembalikan. Kali ini, dia didorong keluar dari ring selama lebih dari 20 meter sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya. Di sisi lain, Sumu terbang juga. Dia terpesona oleh cakar naga emas. Seluruh tubuhnya dibuang ke samping selama puluhan meter dan menabrak perisai pelindung meskipun dilindungi oleh 5 ekornya. Baru saat itulah dia bangkit kembali ke tanah. Saat itu sosoknya mulai mengambang di atas tanah seolah-olah dia tidak memiliki berat sama sekali. 5 ekornya telah mendorong tubuhnya hingga dia berdiri dengan benar sekali lagi. Dia telah mengalami cakar naga emas. Ekspresi Tang Wulin berubah serius. Bagi seorang master sistem kontrol, jiwa yang memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan cakar naga emasnya sendiri benar-benar tidak dapat dipercaya. Untaian bulu melayang turun dari 5 ekornya yang besar dan berserakan di depannya. Wajah Sumu tampak agak pucat. Tetapi keanggunan dalam tatapannya telah menghilang dan di tempatnya marah. Dia sangat menghargai 5 ekornya. Karena mereka tidak hanya muncul ketika dia melepaskan jiwa bela dirinya tetapi juga bagian dari tubuhnya. Tidak ada yang lebih penting bagi rubah berekor 9 daripada ekornya. Meskipun pukulan Golden Dragon Claw sebelumnya telah diblokir oleh 5 rubahnya, ekornya terluka agak parah. Sementara itu, di ruang tunggu,
Kekuatannya sangat kuat. Terobosan sebelumnya mencapai tujuan yang sama melalui pendekatan yang berbeda seperti bagaimana kakak berperang melawan Sumu kembali pada masa itu. Dia tidak sekuat kakak, tapi dia memiliki penilaian yang sangat bagus dalam pertempuran. Apalagi serangan itu sebelumnya sangat kuat. Ekor Sumu tidak lebih lemah dari baju perang biasa. Mengejutkan bahwa begitu banyak bulu yang jatuh dari mereka. Tatapan Dai Yuyan mengungkapkan bahwa dia sedikit khawatir. Kegembiraan di mata Long Yue tumbuh. Fox 9 ekor yang mengamuk menakutkan. Bahkan saya merasa begitu. Saya ingin melihat bagaimana anak kecil Shrek Academy akan melawan kemarahan Sumu. Ya, Sumu telah berubah. Ketika dia menstabilkan dirinya sekali lagi dan melihat ke bawah ke bulu rubah yang menutupi tanah. Seluruh auranya telah mengalami transformasi yang menjungkirbalikkan langit dan bumi. Matanya berubah dari jernih menjadi berlumpur. Dan kemudian dengan cepat mulai memerah. Yang mengejutkan semua orang. Matanya menjadi warna darah. Sementara 5 ekor raksasa di punggungnya melebar dengan cepat dan bergoyang karena angin. Dibandingkan sebelumnya, ekornya memiliki panjang 2 kali lipat. Tang Hulin memandang Sumu. Dia bisa merasakan dadanya menegang. Kekuatan Golden Dragon King Bloodline memungkinkannya untuk merasakan sumber perubahan Sumu saat ini lebih dalam. Itu bukan keterampilan jiwanya atau jiwa bela diri. Tetapi itu berasal dari garis keturunannya. Dan kekuatan yang dia dapatkan darinya. Tekanan besar terpancar dari Sumu saat dia berdiri di seberangnya. The Fox King tidak lagi sopan dan elegan. Tetapi sekarang paling menakutkan. 5 ekor besar di belakang punggungnya bergoyang serempak. Adegan yang menakutkan muncul saat ia melepaskan kelima lingkaran cahaya pada saat bersamaan. Menembakkannya ke arah Tang Hulin. Apakah dia melepaskan 5 keterampilan jiwa pada saat yang sama? Sama sekali tidak ada keterampilan seperti itu bahkan di Shrek Academy. Keterampilan jiwa yang dirilis mampu berinteraksi dan tumpang tindih satu sama lain. Namun, selalu ada urutan dalam melepaskan keterampilan jiwa. Proses keterampilan jiwa yang tumpang tindih hanya dapat dilakukan ketika efek satu keterampilan jiwa belum berakhir dan efek keterampilan jiwa berikutnya terungkap. Ini adalah pertama kalinya Tang Hulin menyaksikan seseorang melepaskan 5 keterampilan jiwa secara bersamaan. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal untuk hal ini adalah bakat alami Sumu, bakat bawaan keturunan pribadinya. Di ruang tunggu, semua orang menjadi cemas bertanya-tanya apakah ini mendukung Shrek Academy atau Monster Academy. Para siswa dari kelompok Monster Academy bisa mengingat dengan jelas bahwa Long Yue dan Sumu pernah bertengkar. Sementara dalam keadaan mengamuk seperti itu, Sumu melepaskan 5 keterampilan jiwa besar secara bersamaan ke Long Yue. Long Yue menanggung bebannya dan berhasil menahan efek dari 5 keterampilan jiwa secara bersamaan. Pada akhirnya, Sumu menyerah dan melepaskan posisinya. Mungkinkah Tang Hulin melawan efek 5 keterampilan jiwa yang dilepaskan secara bersamaan? Halo pertama berwarna putih. Itu adalah halo yang melemahkan. Halo kedua adalah kombinasi 7 warna. Itu adalah lingkaran halo kekuatan jiwa. Halo ketiga adalah hijau tua. Itu adalah reversal halo. Halo keempat adalah hitam. Dan itu adalah halo melahap. Halo kelima adalah emas. Dan itu adalah halo destruction. 5 keterampilan jiwa yang mengerikan dilepaskan secara bersamaan ke udara. Dalam keadaan normal, sama sekali tidak mungkin bagi seseorang untuk lari keluar dari area yang telah mereka liput. Selain itu, 5 lingkaran cahaya ini masih menyesuaikan posisi mereka dengan kecepatan penuh di udara. 5 cincin jiwa kemudian tumpang tindih dan jatuh dari langit. Tang Hulin menyaksikan ketika 5 cincin bercahaya jatuh. Dan tatapannya menjadi serius. Yang mengejutkan semua orang. Dia tidak berusaha menghindar atau bahkan bergerak. Dia hanya berdiri di sana ketika 5 lingkaran cahaya jatuh dari langit ke tubuhnya. Seketika, Tang Hulin merasa seolah-olah tubuhnya terkoyak. Bahkan tubuh naga emas tidak mampu menahan penderitaan dan rasa sakit yang dibawa oleh pasukan. Efek melemahkan halo berlipat ganda sehingga semuanya menjadi lebih lambat dari sebelumnya. Efek halo soul power stripping juga 2 kali lipat. Kecepatan di mana itu bisa menguras kekuatan jiwanya meningkat secara eksponensial. Efek langsung reversal halo benar-benar berbeda dibandingkan dengan ketika digunakan untuk menjaga Sumu.
Itu membuat Tang Wulin merasa seolah-olah dia adalah seekor lalat tanpa kepala. Seolah-olah setiap serat dari dirinya telah kehilangan semua rasa ketertiban. Bahkan kekuatan jiwa dan kekuatan esensi darah di tubuhnya sudah kacau. Reversal Halo hanya yang ketiga dalam urutan 5 keterampilan jiwa. Tetapi tidak diragukan lagi keterampilan jiwa paling kuat Sumu yang menyebabkan perubahan terbesar. The Devouring Halo melahap jiwa, roh dan kondisi pikiran seseorang. Tang Wulin bisa merasakan seolah-olah kekuatan spiritualnya akan dilucuti dengan paksa. Rasa sakit di kepalanya begitu parah sehingga dia tidak bisa berpikir lagi. Destruction Halo membawa kekuatan merobek-robek yang tak terhentikan seolah-olah ada tangan besar datang dari segala arah dan merobek tubuhnya dengan liar sampai dia benar-benar terkoyak. Kelima keterampilan jiwa ini tumpang tindih sehingga semua efeknya berlipat ganda. Seketika, tubuh Tang Wulin mulai bergetar hebat. Atasan Tang Wulin segera terkoyak mengungkapkan tubuh berototnya ditutupi sisik emas. Sisik di tubuhnya berkilauan dengan sederetan warna yang mempesona. Mereka melawan 5 cincin jiwa yang tumpang tindih dengan semua kekuatan mereka. Orang bisa melihat untaian kekuatan jiwa putih dilucuti dari tubuhnya. Dan bahkan ada pita darah yang mengalir keluar juga. Kapten, Xie berteriak keras. Dia akan lari keluar sebelum dia ditangkap oleh Yuanen Yehui. Xie sering bertengkar dengan Tang Wulin. Tetapi dalam kenyataannya, mereka berteman paling awal dan memiliki hubungan yang sangat baik. Ekspresi Gu Yue begitu suram. Seolah-olah wajahnya akan turun hujan. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Tapi dia berbicara dengan suara yang membosankan. Percayalah padanya. Dia tidak akan pernah menahan serangan frontal tanpa sarana untuk menghindar tanpa alasan. Saya yakin dia punya ide sendiri. Di ruang tunggu sisi lain, suasananya benar-benar berbeda. Ini sudah berakhir. Dai Yuyan menghela nafas dengan lembut. Itu kesalahannya sendiri untuk membuat Sumu marah. Saya ingin tahu apakah Sumu terluka parah. Dai Yuner menyaksikan pemandangan di depan matanya tanpa sadar. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pembalasan tidak membawa sukacita di hatinya. Sebaliknya, dia merasa agak gelisah ketika melihat Tang Wulin terjebak dalam situasi yang ekstrim. Long Yue mengerutkan kening seolah-olah dia tenggelam dalam pikirannya. Semua orang tidak lagi memperhatikan layar lagi. Efek dari 5 keterampilan jiwa yang tumpang tindih benar-benar menakutkan. Itu adalah serangan serentak pada roh, kekuatan jiwa, dan tubuh. Serangan itu menyerang Tang Wulin di semua lini. Apa lagi yang bisa terjadi? Bersambung.